Munculnya Suliwa dengan kehebatan ilmunya itu, juga murid si Ganggadara yang sangat hebat, cukup mencemaskan kita. Jangan ngalor ngidul begitu, banyak sekali kau bicara. Hah, apa maumu? Ayo, apa? Begini, Nyai. Kita siapkan bersama seorang anak muda untuk menerima ilmu andalan kita. Dengan begitu banyak ilmu yang dia kuasai, maka lengkaplah dia sebagai pendekar yang lindungi di jagat ini. Dialah yang akan menjadi andalan kita. Jago dari segala jago. Mestinya kamu yang pantas meneruskan memimpin padepokan ini, Liwa. Jangan dibiarkan terlantar. Kejahatan Durgandini harus segera dihentikan. Dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengka gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Anggingdarma dan membunuh Guru Masyura serta Galuparwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Tapi yang paling penting, saya akan melaporkan ini kepada Gusti Prabu Anggingdarma. Nyai Dewi tidak usah memaksakan diri. Kalau murid tertua padepokan bisa menggantikan guru melatih murid-murid, teruskan saja. Kalau tidak ada untuk sementara, istirahatkan saja. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugalu ini. Para pendekar sakti mau menyambangi kupoku. Kisah dimulai di kediaman Empu Lingsir, di mana yang pada saat itu sedang kedatangan tamu tidak diundang yang tak lain adalah 4 pendekar sesat golongan hitam. Dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, mereka berempat ingin menjemput Sudawirat untuk dijadikan murid dalam misi menguasai jagat persilatan. Wah, kamu pasti Sudawirat. Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu, Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua, Nyai. Jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa, Lingsir. Aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Empu Lingsir adalah sosok pendekar yang berbudi luhur yang telah memberi tumpangan Sudawirat dan Lokahita sedari kecil hingga beranjak dewasa. Ketika para begundal itu menawarkan semua kesaktiannya yang akan diwariskan kepada Sudawirat, Empu Lingsir pun tidak menghalang-halanginya dan ia pun menyerahkan semua keputusannya pada Sudawirat sendiri. Terserah anaknya, Ki. Ya, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibumu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibumu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Anglingdarma dari Malwapati. Saya mau. Tapi Bibi Lokahita harus ikut. Tidak bisa. Kami hanya membutuhkan seorang jago. Bukan sepasang jago. Kalau begitu saya tidak mau. Goblok! Banyak orang yang ingin menitipkan anak mereka untuk menjadi murid kami. Tapi kami selalu menolak. Sekarang kami yang meminta kamu, malah tidak mau. Dasar goblok! Bibi Lokahita harus ikut. Atau tidak usah sama sekali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar! Jangan banyak tingkah, anak muda. Kamu bisa celaka kalau kamu menolak tawaran kami. Hei, saya tidak takut pada siapapun. Kurang ajar! Kita bawa saja ke rawa bangke. Kalian akan mendapatkan mayat saya kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Ilgawa, bebaskan totokanmu itu. Aku kenal dengan kedua anak ini. Mereka ini pernah menjadi muridku. Anak gadis ini adalah pengasuh dia sejak kecil. Aku tidak keberatan kalau mereka berdua kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Kenapa kita berpisah di sini, Liwa? Kalau di padepokan,
Rasanya masih terbayang Galuh Parwati. Saya maklum. Kami akan langsung ke Kalinggapura, Liwa. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malwapati. Begini saja. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malwapati. Mungkin saya akan lama di sana. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Singkat cerita, kini Sudawirat dan Lokahita telah berada di Rawa Bangkai. Dan di saat itulah Sudawirat mulai digembleng ilmu kanuragan oleh 4 pendekar sesat yang menjemputnya. Mereka sangat berambisi sekali melatih Sudawirat demi mewujudkan pendekar yang maha sakti untuk menguasai jagat persilatan di bumi Jawa. Gerakanmu belum cepat, Wirat. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman. Dan alhasil putra Nila Saroya itu pun mampu dengan sangat cepat menyerap ilmu kanuragan yang telah diberikan oleh Kansadewa. Sehingga jurus pamungkas 10 pukulan dewa mampu dikuasainya. Kutu bajing! Dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting, kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Di malam itu setelah mendidik Sudawirat menjadi pendekar berandalan yang pilih tanding, para orang-orang Jompo tersebut sedang makan bersama sambil membicarakan langkah selanjutnya. Dengan kesiapan Durgandini akan segera mewariskan ajian rengkah gunung yang sangat terlarang miliknya agar Sudawirat semakin sakti tak terkalahkan. Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung. Mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kang Sah. Kamu pikir aku akan menyembunyikan ilmu itu? Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini, karena kita menguasai jagat persilatan. Dan di keesokan harinya, setelah Kangsa Dewa mewariskan ilmunya pada Sudawirat pun kemudian telah berada di padepokan Gunung Kencana. Di sana ia pun meminta Paronwaja untuk ikut serta dalam menyumbangkan ilmu pamungkasnya kepada Sudawirat. Akan tetapi tampaknya ketua perguruan Gunung Kencana tersebut tidak setuju, sebab ia memiliki pola pikir yang berbeda bahwa menciptakan seorang jago tiada tanding akan sangat berbahaya sekali dalam perdamaian dunia jagat persilatan. Sekarang ini, Sudawirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Nah, kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawa Bangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu, supaya lebih mempersiapkan diri, menghadapi dia, juga muridmu, dan anak mantumu. Kini kita kembali lagi ke Rawa Bangkai di mana pada saat itu giliran Durgandini yang akan mengajarkan ilmu pamungkasnya kepada Sudawirat. Ajian rengkah gunung yang telah menewaskan Empu Mahasura dan juga Galuh Parwati, kini pemuda titisan Sudamani itu akan benar-benar menjadi seorang pendekar yang sangat berbahaya. Lagi-lagi dengan daya tangkapnya yang kuat, Sudawirat mampu mempelajari ajian keji warisan Durgandini dengan sangat cepat sekali meski di saat itu tenaganya sampai terkuras. Berhasil, Wirat. Kamu berhasil menggunakan aji rengkah gunung itu. Aku letih sekali, Bi. Cah bagus, tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengkah gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi, kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Kamu mengerti? Terima kasih, Nyai. Cah bagus. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah Bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya.
Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati.